Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbakti dalam pelayanan mimbar PGIS Kota Wisata Batu. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat yang pertama hingga yang kedua, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita sebagai orang percaya, kita sungguh bangga memiliki Allah yang indah. Kita perlu mengagumi bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Bahkan kami juga bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, bahkan untuk sukacita yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, dan berakhirnya dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bahkan pedoman kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bait yang kedua. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada hari ini kami anak-anak-Mu belajar kebenaran firman-Mu Tuhan melalui pelayanan mimbar PGIS Kota Batu. Kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini dari rumah mereka masing-masing. Tuhan berikan kepada mereka iluminasi sehingga boleh memahami maksud firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan kekurangan Tuhan, sehingga Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga perkataan yang hamba-Mu sampaikan hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat dari Persekutuan Gereja Indonesia Kota Wisata Batu yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini kami dari Gereja Baptis Indonesia Agape Batu boleh terlibat dalam pelayanan mimbar ini. Biarlah kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai 4. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang dinyatakan lulus atau tidaknya, baik itu di jenjang pendidikan ataupun itu dalam pekerjaan, dalam karir dan lain sebagainya, itu terjadi karena hasil dari sebuah ujian. Untuk berhasil tentu diperlukan ketekunan dan keseriusan seseorang dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian. Sebaliknya, jika kita menyepelekan atau meremehkannya, maka kemungkinan besar kita akan mengalami kegagalan dalam menghadapi ujian tersebut. Pertanyaan yang mungkin bagi kita juga adalah, mungkinkah kita bisa berhasil dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan dalam kehidupan kita? Dan mungkin juga Anda bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita? Seperti pada masa sekarang ini, pandemi dari awal tahun 2020 sampai hampir di akhir 2021 ini, belum juga ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan dunia pun dikhawatirkan akan terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19 ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu tujuan ujian atau penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah supaya kita bertumbuh dalam ketekunan. Sebab ketekunan itu merupakan sisi penting dalam kebajikan atau pertumbuhan iman Kristen. Tanpa ketekunan, maka orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Padahal tanpa kebenaran firman Tuhan, orang Kristen tidak mungkin bisa berbuah di dalam Kristus. Nats Alkitab yang kita baca dari Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-2 sampai 4 ini, yang sudah kita baca tadi, hari ini adalah membuka mata kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita akan manfaat dari sebuah penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang Tuhan, dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Bahkan Roma berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Bagaimana seharusnya kita melihat suatu penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita akan melihat dalam Alkitab yang kita baca tadi dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-2. Dikatakan di sana, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat penderitaan sebagai sisi lain, yaitu sebuah kebahagiaan, maka kita akan melewati penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan penuh keberanian yang datangnya dari Tuhan. Perhatikan kata pencobaan di sana. Kata pencobaan yang digunakan di sini oleh Yakobus adalah peirasmos. Kata peirasmos ini menunjuk kepada penganiayaan, kesulitan hidup yang datangnya dari si jahat, dari dunia ini terhadap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita melihat konteks dari penganiayaan ini, tentu penganiayaan itu datangnya dari si iblis, dari yang jahat. Untuk apa? Membuat kita, mungkin kita bisa jatuh, mungkin kita bisa terjerembab dan menggojok iman kita. Tetapi dalam kehidupan kita, Yakobus mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dalam bagian lain juga Yakobus mengingatkan kepada jemaat Kristen yang ada pada waktu itu. Ketika mereka jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, mereka berupaya untuk menyalahkan Tuhan atas situasi yang mereka alami.
penderitaan dan masalah lahiriah ini merupakan cobaan bagi kita. Melalui penderitaan dan salib, iblis berusaha untuk menarik orang percaya untuk berbuat dosa, untuk menyalahkan Tuhan, dan menghalang-halangi mereka untuk keluar dari persoalan mereka, menghalang-halangi anak Tuhan dari kewajiban mereka, atau membuat mereka tidak layak untuk menjalankannya. Walaupun begitu, karena penderitaan kita ada di tangan Tuhan, maka kita mampu menjalankannya. Sehingga penderitaan yang kita alami, penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu dimaksudkan sebagai ujian bagi anugerah yang kita miliki, supaya semua anugerah itu dapat dikembangkan seperti emas yang dimasukkan ke dalam perapian. Supaya apa? Supaya emas itu dimurnikan, dan ketika dia dimurnikan, maka dia menjadi sesuatu yang bernilai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu anugerah Kristiani yang harus diterapkan dalam kehidupan kita, dalam perbuatan nyata, adalah sukacita atau kebahagiaan. Dikatakan di situ, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kita tidak boleh tenggelam dalam kesedihan, kita tidak boleh berputus asa yang akan membuat kita tidak berdaya dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kita alami. Sebaliknya, kita harus berusaha, kita harus menjaga supaya roh kita tetap menyala-nyala, supaya roh kita tetap lapang, agar kita mampu memahami dengan lebih baik keadaan kita yang sebenarnya. Dengan demikian, kita bisa berjuang, kita bisa melewati setiap situasi yang kita hadapi, dan dengan lebih diuntungkan lagi bertekad untuk memanfaatkan keadaan ini sebaik-baiknya, sehingga kita boleh keluar menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang pria yang sudah sakitnya cukup parah dan tidak dapat disembuhkan, menjalani perawatan secara medis, sehingga dia terpaksa harus kembali ke rumah dan menunggu saja nasibnya akan seperti apa. Kemudian sang istri yang setia merawatnya dengan tekun hingga saat-saat terakhir dalam kehidupannya. Malam itu dokter berkata dan memvonis bahwa umur suamimu itu tinggal 1 hari lagi. Dokter menegaskan bahwa besok siang mungkin suami ibu sudah tidak ada. Dia akan dipanggil oleh Tuhan. Keesokan paginya sang suami terbangun dengan sangat lemah. Tiba-tiba hidungnya mencium aroma kue coklat kesukaannya. Dia berpikir, wah, istriku ini sangat manis sekali ya. Istriku ini sangat baik dan sungguh manis sekali. Di saat-saat terakhir hidupku, dia ingin aku menikmati kue kesukaanku yang terakhir kalinya untuk kunikmati. Lalu dengan sekuat tenaga, suami ini berusaha untuk bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan tertatih-tatih dia menuju dapur. Dengan kekuatan terakhirnya dia bisa sampai ke dapur dan duduk di meja makan. Ia melihat di situ sebuah kue coklat kesukaannya cukup banyak jumlahnya. Dengan terharu, sang suami menjulurkan tangannya dan mengambil sepotong kue coklat tersebut. Dan dia berupaya untuk memasukkan kue itu ke mulutnya. Tiba-tiba terdengar suara istrinya berteriak yang begitu keras sehingga membuat suami ini terkejut. "Jangan sentuh," kata istrinya. "Itu kue untuk para pelayat yang akan datang nanti siang." Inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagi istri ini, dia sudah siap sekali ketika suaminya akan dipanggil oleh Tuhan sewaktu-waktu, sehingga dia mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga jamuan untuk para tamu yang hendak melayat suaminya yang akan dipanggil Tuhan. Padahal pada saat itu suaminya belum dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, demikianlah kita melihat dari sisi yang lainnya bahwa ibu ini begitu siap. Dia tidak kecewa, dia tidak berkecil hati, namun dia siap akan segala situasi yang kemungkinan dia akan hadapi, termasuk kehilangan suaminya. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
Saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan untuk memproses karakter anak-anaknya. Dan karakter yang langsung terbentuk adalah ketekunan kita untuk tetap berkomitmen terhadap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi bagi iblis, penderitaan adalah senjata yang dia gunakan untuk menusuk manusia. Tetapi bagi Tuhan, penderitaan adalah alat yang digunakan oleh Tuhan untuk membentuk kita anak-anaknya menjadi seperti Kristus. Untuk itulah Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita anak-anaknya. Mungkin penderitaan yang kita alami hari-hari ini adalah sakit penyakit, mungkin kebangkrutan, mungkin usaha yang tidak baik seperti tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi. Tetapi ingat bahwa Tuhan izinkan penderitaan dalam kehidupan kita untuk membentuk kita sebagai anaknya menjadi seperti Kristus. Karakter-karakter Kristus. Untuk itulah Tuhan izinkan berbagai-bagai penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Iman adalah anugerah. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan dengan jelas dituntut dalam ayat yang ke-6, kalau kita lihat ya ayat yang ke-6, hendaklah, ya kalau kita kekurangan hikmat, hendaklah kita memintanya dalam iman. Kita meminta. Ya, jelas di situ dituntut ayat yang ke-6 bahwa hendaklah kita memintanya dalam iman. Kita harus betul-betul mempercayai kebenaran-kebenaran agung dalam kekristenan dan berpegang teguh kepadanya. Dalam masa-masa pencobaan seperti sekarang ini, bisnis hancur dan lain sebagainya. Mungkin suami di PHK, istri di PHK, anak-anak putus sekolah kemungkinan karena tidak ada biaya. Ingat, iman yang dihasilkan dari ketekunan itu adalah iman yang seperti emas yang dimurnikan itu. Iman yang di sini dikatakan diuji oleh penderitaan adalah sebuah keyakinan terhadap kuasa firman dan janji Tuhan dan kesetiaan serta keteguhan terhadap Yesus Kristus bahwa Dia sanggup memelihara kita dalam setiap situasi kita. Yang dihasilkan pasti ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ayat yang ketiga tadi. Ujian terhadap satu anugerah menghasilkan anugerah yang lain. Semakin sering anugerah itu mengalami masalah yang kita hadapi, membuat kita kuat dan kuat seperti seseorang yang diuji tetapi dia berhasil menghadapi dan melewati ujian itu. Semakin kuat anugerah itu bertumbuh. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Bapak Ibu. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kalau kita menghadapi situasi yang kita alami seperti hari-hari ini, pastilah kesengsaraan atau penderitaan yang kita alami itu akan menimbulkan ketekunan dalam kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan, ya katakanlah namanya mungkin Bobby begitu ya, Bobby. Tapi dia bukan menantunya Pak Jokowi. Dia pengkhotbah yang muda. Dengan semangat berapi-api, Bobby ini berkata, kalau kamu ditampar pipi kirimu, maka berikan pipi kananmu. Perkataan itu selalu diulang-ulang oleh Bobby dalam setiap khotbahnya, sehingga temannya atau jemaatnya mendengarkan khotbahnya. Katakanlah Joko, dia mendengar khotbahnya ingin menguji perkataan Bobby itu. Selesai khotbah, Joko langsung menampar pipi kiri daripada Bobby. Kemudian dia menampar juga pipi kanannya. 2 hari kemudian, Bobby meninju muka temannya ini. Sembari menahan sakit, ya, temannya ini berkata, "Kenapa kamu kok membalasnya?" Dengan santai Bobby menjawab, "Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Dan bisa berlipat-lipat kali ganda. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita mengatakan sesuatu hal gampang sekali. Tetapi ketika kita dituntut untuk melakukannya, itu membutuhkan suatu kesungguhan dalam kehidupan kita untuk melakukan. Jangan seperti pengkhotbah muda ini, yaitu Bobby, yang ketika disenggol langsung dia balas.
Saudara yang dikasih Dalam Tuhan yang Kristus, yang selanjutnya kita lihat ayat yang keempat adalah dikatakan di sana, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, penderitaan itu akan menghasilkan ketekunan. Dan penderitaan selanjutnya akan memperkuat ketekunan itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketekunan itu menjadi matang. Dan ketika dia matang, maka dia akan menghasilkan buah yang membuat kita semakin sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kebahagiaan yang menyertai penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Apabila kesabaran atau ketekunan sudah tuntas kita kerjakan, maka orang Kristen akan menjadi utuh dan tidak akan kekurangan suatu apapun dalam kehidupannya. Ketekunan akan memperlengkapi kita dengan segala hal yang diperlukan untuk pertandingan dan peperangan rohani yang kita hadapi. Dan itu akan membuat kita mampu bertahan sampai akhir kehidupan kita. Pada saat itulah pekerjaannya akan berakhir dan dimahkotai dengan kemuliaan. Setelah berlimpah dalam anugerah-anugerah lain, kita memerlukan ketekunan. Tetapi biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun dalam kehidupan Anda. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seorang jemaat datang kepada pendetanya dan minta didoakan oleh pendetanya. Dia berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya memiliki kesabaran dalam kehidupan saya, karena saya ini adalah orang yang kurang sabar." Menarik sekali, sang pendeta ini langsung berdoa untuk jemaatnya ini. Lalu dia berkata, "Tuhan Yesus yang baik, tolong berikan kepada anak ini kesengsaraan untuk dia agar dia belajar sabar." Lalu dia protes, "Pendeta, saya minta supaya saya diberikan kesabaran." Lalu pendetanya bilang, "Supaya kamu bisa menjadi sabar, maka kamu akan mengalami ujian-ujian supaya betul-betul teruji apakah kamu itu sabar atau tidak." Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi tidak menyadari bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita. Ketika kita berdoa untuk semakin taat, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan di mana kita dimungkinkan untuk tidak taat. Ketika kita meminta agar dapat lebih mengasihi Tuhan, Tuhan memberikan orang-orang yang kurang cocok dengan kita, yang mungkin bagi kita bisa membuat kita membenci Dia. Ketika kita meminta agar Tuhan memberikan kepada kita roh pengampunan, roh yang mampu mengampuni orang lain, Tuhan mengirimkan orang yang sulit untuk kita ampuni. Kita sering meminta kepada Tuhan, tetapi kita tidak suka pada proses bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Jadi, kita ingin kerohanian kita utuh, jangan takut terhadap pergumulan, dan hadapi bersama dengan Tuhan. Dengan melihat penderitaan sebagai proses yang memberikan pertumbuhan, maka sudah seharusnya kita hidup di dalam Tuhan. Kita menghidupi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita sebagai garam dan terang dunia ini betul-betul berfungsi. Sehingga proses penderitaan yang kita alami adalah proses untuk mendewasakan kita dalam Tuhan, sehingga karakter kita menjadi serupa seperti Kristus, dengan berani menghadapi berbagai-bagai persoalan, sehingga kita akan keluar menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita bisa melihatnya dalam sudut pandang dan kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu melalui surat yang dikirim oleh Yakobus kepada jemaat-Mu Tuhan, supaya kami bersuka cita, tetap mengandalkan Engkau dalam segala situasi yang kami alami Tuhan. Mungkin situasi kami kurang baik, mungkin suatu situasi kami tidak bersahabat hari-hari ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami untuk mendewasakan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, bisnis mereka, usaha mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Berkati PGIS Tuhan,
pengurus harian maupun seluruh tim yang ada Tuhan. Biar Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kota wisata Batu Bapa, supaya Tuhan pulihkan perekonomian, Tuhan pulihkan keadaan kami, dan kami berdoa Tuhan Yesus supaya aktivitas kami di kota Batu ini boleh lancar seperti sebelum pandemi ini menghampiri kota Batu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Meskipun musim akan selalu berganti, sebagai orang percaya, kita tetap yakin bahwa kasih Tuhan akan tetap abadi. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jemaat Tuhan, milik Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.